Lupa. Coba yang energi, suhu. Energi dan suhu. Dan suhu. Iya. Satu lagi. Siapa ya coba? Raise hand. Atau tunjuk jari. Ananda Virus. Coba mikrofonnya dinyalakan. Iya, apa yang diingat? Kelas 4 dan kelas 5. Bisa kelas 5 bisa. Terus air. Apa? Terus air. Siklus air. Iya. Nah, ini anak-anak masih ada yang ingat, ada yang lupa. Maka anak-anak ya di rumah manfaatkan waktu sebaik mungkin. Dimanapun kondisinya, justru saat ini jadilah pembeda. Manfaatkan waktu di rumah sebaik mungkin. Fokus belajar dan belajar. Tidak hanya buku pelajaran, yang lain pun bisa. Ya, anak-anak, ikuti pembelajaran melalui via Zoom sebaik mungkin. Ada yang bisa sarapan, ya tidak apa-apa. Yang penting telinganya mendengar. Ya, atau ada yang cara belajarnya memang cepat menangkap ketika melihat. Ada yang belajarnya cepat menangkap, cepat ingat ketika mendengar. Ada yang banyak. Tidak apa-apa itu ada yang sambil sarapan, tapi jangan kelas 6 masih disuapin orang tuanya. Udah mandiri, ya udah kelas 6. Ini anak-anak, buku yang sudah kalian beli jangan sia-siakan. Belajar dan belajar, dibaca dan dibaca, dipahami. Ya. Ini betul-betul kemandirian. Kemudian, ini pesan Pak Aris. Tugas-tugas yang diberikan dari Bapak Ibu Guru, tolong kerjakan secara mandiri. Jangan banyak bergantung kepada orang lain. Walaupun misalkan kalian punya guru les, ya usahakan. Dikerjakan sendiri dulu, seoptimal mungkin. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Kedepankan kejujuran, itu yang penting. Yang kedua, saat mengikuti Zoom, ingat etika ketika mengikuti Zoom. Nah, di dunia maya atau nah, ketika menulis sesuatu di chat dan lain sebagainya, ya yang sopan, yang santun, yang sama kalian berkata, berkatalah yang baik, sama-sama menulislah yang baik. Ya, itu sedikit pesan dari Pak Aris, terus semangat ya untuk belajar. Coba sebelum Pak Aris akhiri, yuk lihat tatap kamera. Beri senyuman kepada teman kalian semuanya. Tidak berani senyum, yang belum berani. Yuk senyum manis. Oke. Yuk Pak Andi di screenshot dulu. Ya. Yuk foto kayak yang ini. Tangannya mana tangannya? Boleh gini, terserah. Ya, 1, 2, 3. Oke. Lagi Pak. Lagi yang halaman 3 belum. Halaman 3 belum. Ini ya boleh. Halaman 3 belum. Halaman 3. Ya. Sudah Pak. Oke. Andi ya ikuti pembelajaran dengan semangat. Semoga anak-anak dimudahkan dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris yang sudah memberikan sambutan atau pengantar atau nasihat kepada anak semuanya. Baik anak semuanya, kita mulai pembelajaran kita hari ini.
Sebelumnya saya siapkan dulu ini ya, screen-nya. Saya buka dulu. Perkembangan tumbuhan secara vegetatif buatan. Ya. Nah semuanya kita mulai untuk pelajaran kita hari ini. Pembahasan kita adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari yang vegetatif alami. Kita mengulang dulu, Mbak Hana. Mbak Hana, kemarin yang tentang vegetatif alami itu apa saja macamnya, Mbak Hana? Macamnya apa saja? Apa saja kemarin? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Apa saja, Mbak Ana? Sebutkan. Buka kemarin apa sih? Ini vegetatif buatan. Apa? Lupa. Kemarin sudah menyimak, sudah mencatat. Mbak Ana, apa saja? Nah, ingat. Mas Andi Figar, jangan coret-coret. Lupa. Baik, ini saya perlihatkan yang kemarin. Untuk hari ini, vegetatif buatan, nanti anak-anak mengenal cara perkembangbiakan tumbuhan, cara vegetatif buatan, kemudian contoh tumbuhannya apa, caranya apa. Nanti ada tugas mempraktekkan salah satu. Ya, kemarin kita pelajari ini yang vegetatif alami, membelah diri, spora, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, rizoma, gerage, tunas, dan tunas adventif. Nah, sekarang kita pelajari yang ini. Vegetatif buatan, nanti ada stek batang, stek daun, mencangkok, merunduk, enten, dan ovulasi. Lanjut. Nah, kalau yang vegetatif alami, itu berarti vegetatif yang tak kawin. Kemudian kalau alami itu tanpa campur tangan manusia, secara alamiah. Nah, kalau buatan berarti apa?
dilakukan oleh Tidak alami. manusia. Ya, dilakukan oleh kita manusia. Berarti cara vegetatif buatan artinya perkembangbiakan tumbuhan tanpa peristiwa penyerbukan dan pembuahan yang terjadi karena diusahakan atau dilakukan oleh kita, oleh manusia. Saya tidak tahu. Yang pertama untuk cara stek batang. Cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan dengan stek batang adalah memperbanyak tanaman dengan cara memotong batang suatu tanaman, lalu potongan itu ditanam. Jadi caranya sangat sederhana, yakni memotong batang tanaman, lalu potongan batang itu kita tanam, kita masukkan ke dalam tanah. Nah, contohnya stek batang pada singkong. Caranya sederhana, itu dipotong batangnya, kemudian ditanam. Supaya mudah nanamnya, motongnya, bagian salah satu ujungnya dibuat runcing supaya masukkan ke dalam tanahnya mudah. Nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru seperti ini. Nah, ini tumbuh menjadi besar, menjadi tanaman dewasa. Nah, ini tanaman singkong ya, anak-anak. Yang belum tahu, tanaman singkong. Nah, nanti kalau sudah panen, nah ini batangnya bisa digunakan. Nah, batangnya kita potong, tapi batangnya yang sudah tua, bukan yang muda seperti ini ya. Nah, jadi potongan seperti ini, kemudian ditanam. Nah, nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi kalau kita ingin membuat jadi 10 tanaman, ya batangnya buat 10 yang ditanam. Kemudian stek batang juga bisa kita lakukan pada tanaman mawar. Ya, bunga mawar. Nah, seperti ini, dipotong, kemudian ditanam. Ini namanya stek batang. Kemudian stek batang bisa kita lakukan pada bambu. Ini bambu, kita potong, kemudian ditanam. Nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian stek batang juga bisa kita lakukan pada tanaman tebu. Ya, pada tanaman tebu. Ini tanaman tebu, kita potong, kemudian kita tanam. Yang kedua yaitu dengan stek daun. Ya, sebentar Anda. Bentar ya. Bentar Anda. Saya mood dulu ya. Ayo anak-anak segera masuk ke Zoom ya, yang belum masuk ya. Terus ayo saat Zoom tangannya yang sopan, nggak mencoret-coret. Waalaikumsalam. Belum. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah stek daun. Ya, tadi yang pertama stek batang, yang kedua stek daun. Stek daun adalah cara memperbanyak tanaman dengan cara menanam daun tanaman atau potongan daunnya. Jadi mudah, daunnya ditanam, daunnya ditaruh di tanah. Nanti akan menjadi tanaman baru. Tentu tidak semua tanaman ya daunnya bisa kita tanam. Tanaman mangga nggak bisa kita tanam daunnya, ya nggak akan tumbuh. Nah, contohnya ini stek daun pada cocor bebek. Ini anak-anak tanaman cocor bebek. Ketika kemarin kita mempelajari vegetatif alami, ini namanya tunas adventif.
Nah, tanaman cocor bebek ini bisa kita kembang biakan secara buatan, yaitu dengan stek daun. Jadi daunnya ini kita tanam, kita taruh di tanah atau potongan daunnya. Nah, ini juga tanaman cocor bebek, daunnya kita tanam, kita taruh di tanah, nanti akan tumbuh tanaman baru. Nah, seperti ini. Tumbuh tanaman baru dari daun yang kita tanam atau kita taruh di tanah yang subur. Nah, ini sudah tumbuh menjadi tanaman baru yang lebih besar. Kemudian stek daun juga bisa kita lakukan pada tanaman Sansevieria, Sansevieria. Atau nama lainnya, ini tanaman Sri Rezeki atau lidah mertua. Seperti apa tanamannya? Nah, ini. Nah, banyak ya di sekitar kalian. Ini namanya Sansevieria atau Sri Rezeki atau lidah mertua. Caranya sama, yaitu kita potong daunnya itu, kemudian kita tanam. Nah, nanti akan tumbuh. Nah, di bawah pun tumbuh akar, nanti Ada di rumah, Pak. Nah, ini tanaman Sansevieria yang kita tanam menggunakan teknik stek daun. Kemudian yang ketiga, mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tanaman dengan cara menumbuhkan akar pada suatu cabang tanaman. Lalu menanam potongan cabang yang telah tumbuh akar tersebut. Nah, seperti ini contoh mencangkok ya. Ini tanaman mangga ya, tanaman mangga. Ini cangkok banyak sekali ini. Jadi menumbuhkan akar pada cabang tanaman. Nanti caranya gimana? Nah, kita lihat. Bisa kan ini menggunakan plastik ya bungkusnya. Ini menggunakan sabut kelapa. Menggunakan kain boleh nggak? Boleh. Menggunakan kain. Nah, ini urutannya ya, urutan mencangkok. Yang pertama kita pilih cabang tanaman yang lurus supaya nanti tanaman yang kita tanam itu tanamannya lurus. Kemudian kita kuliti bagian pangkal cabangnya. Ini panjangnya sekitar 8 cm atau 5 cm boleh. Nah, ini sampai bersih ya, kulitnya kita bersihkan sampai bersih, memutar. Kemudian kita beri tanah. Ini kita beri tanah. Nah, tanahnya itu supaya nggak jatuh, dikasih bungkus. Nah, bungkusnya bisa kain, bisa plastik, bisa sabut, atau apa yang bisa lah gitu. Biasanya pakai itu ya, pakai plastik atau pakai sabut kelapa, kain juga boleh. Nah, setelah tumbuh akar, akarnya banyak, nanti dipotong sebelah sini, di bawahnya sini dipotong. Nah, dipotong, nah kita dapat tanaman baru, kita tanam. Gitu. Ya. Nah, ini caranya dibersihkan ya kulitnya. Kemudian kita beri tanah. Kalau ini bukan tanah ya, media yang lain boleh. Nah, ini plastiknya kita siapkan. Nah, ini sudah dibungkus. Ini ditali supaya nggak sobek, supaya nggak lepas. Nah, ini yang sudah tumbuh akarnya. Ini sudah tumbuh akarnya banyak ya.
Nah, tinggal motong. Nah, ini sudah dipotong. Nah, kalau sudah dipotong, kita tanam di tanah, tanam di pot, boleh. Ini hasil cangkokan. Jadi kita mendapatkan tanaman baru dari mencangkok. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tanaman sebanyak 3, itu berarti kita nyangkoknya 3. Mbak Raisa, jangan coret-coret Mbak Raisa. Yang keempat, merunduk. Merunduk adalah cara memperbanyak tanaman dengan cara merundukkan cabang tanaman ke dalam tanah sehingga bagian yang berada di dalam tanah tumbuh akar. Berarti yang bisa dirunduk adalah tanaman yang cabangnya lentur, panjang dan lentur sehingga bisa kita rundukkan ke dalam tanah. Nah, ini contoh tanaman yang dirundukkan cabangnya dalam tanah. Nah, nanti harapannya bagian yang kita rundukkan dalam tanah ini tumbuh akar. Kalau sudah tumbuh akar berarti menjadi tanaman baru. Nah, ini supaya enggak naik lagi dikasih patok. Kemudian yang kelima, mengenten. Mengenten ini bukan memperbanyak tanaman, tapi nanti tujuannya hanya memperbaiki kualitas tanaman atau mencampur 2 sifat tanaman. Mengenten adalah menyambung bagian atas suatu tanaman dengan bagian bawah dari tanaman lain dengan tujuan mendapatkan tanaman yang sifatnya baik. Ini bagian bawah, ini bagian atas, terus disambung. Nah, sini disambung ya. Ini bagian atas, bagian bawah. Nah, ini nanti dari tanaman yang berbeda. Maksudnya sifatnya berbeda. Nah, ini yang disambung, kemudian ditali, dibungkus, nanti menjadi satu. Jadi mengenten ini atau sambung pucuk ini, mengenten disebut juga sambung pucuk ini menggabung sifat 2 tanaman dengan cara menyambung atas dengan bagian atas dengan bagian bawah. Nah, seperti ini contohnya. Ini disambung ini, dienten. Ini juga dienten. Nah, ditali supaya enggak lepas, nanti bisa menyatu. Nah, ini yang sudah menyatu ya, sudah tumbuh. Nah, nanti harapannya tanaman yang baru ini sifatnya adalah gabungan dari 2 tanaman yang kita sambung. Nah, tentunya yang kita harapkan adalah sifat-sifat yang baik menggabung. Kemudian yang keenam, okulasi. Okulasi ini juga bukan memperbanyak tanaman, tapi menggabungkan sifat tanaman pada enten tadi. Kalau pada okulasi ini hanya menempel. Maksudnya apa? Okulasi adalah menempelkan mata tunas suatu tanaman ke tempat mata tunas tanaman lain dengan tujuan mendapatkan tanaman yang sifatnya baik. Nah, seperti ini. Jadi ini tempat mata tunas satu tanaman, ini juga. Nah, ini satu dihilangkan, ini dilepas. Kemudian ini dipindah ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian ditali supaya nanti menyatu, nanti akan tumbuh cabang baru yang nanti sifatnya adalah gabungan. Ini caranya. Diambil dan dimasukkan sini ya. Nah, ini sudah gabungan. Nah, ini contohnya. Nah, itu semuanya pembahasan kita tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Ada pembahasan yang terlewat yaitu keuntungan dan kerugian mencangkok. Anak-anak bisa lihat di buku ESPS ya, atau nanti bisa lihat di rangkuman yang akan saya bagikan. Demikian anak semuanya pembahasan kita untuk pagi ini. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Saya persilakan.
Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Mas Gojali mau bertanya apa? Enggak, ini enggak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk pembahasan kita pagi ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan kesertaannya. Silakan nanti dilanjutkan dengan tugas berikutnya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.